semuanya. Jadi di sini pada kesempatan kali ini aku mau membagi trik dan tips belajar versi aku. Belajar matematika versi aku. Nah, perlu diketahui kalau sebagian orang itu punya trik dan tips atau metode belajarnya yang beda-beda. Dan di sini aku mau membagi trik metode belajar versi aku. Dan mungkin yang mana ini bisa menginspirasi untuk sobat-sobat di rumah semua untuk mungkin belajar dan mencoba trik versi aku ini. Nah, jadi simak ya. Tips pertama dari aku, jadi sebelum belajar aku selalu menyempatkan diri untuk makan. Karena dalam kondisi perut yang lapar, biasanya otakku nggak bisa diajak mikir, atau biasanya ngeblank di saat proses belajar berlangsung. Jadi aku selalu menyempatkan diri untuk makan, daripada terganggu proses belajar kan? Aku juga sering merapikan ruang tamu, ruang keluarga, atau kamar aku sendiri sebelum memulai belajar. Karena dalam kondisi ruangan yang rapi dan kondusif, pikiranku bisa rileks dan bisa diajak untuk belajar. Sedangkan dalam kondisi ruangan yang semrawut, biasanya pikiranku juga ikut semrawut dan gak bisa diajak mikir. Jadi solusinya aku selalu membersihkannya sebelum belajar. Tips ketiga dariku, aku menyarankan buat kalian memilih tempat belajar yang sekiranya nyaman untuk diri kalian sendiri. Aku sendiri biasanya belajar di teras rumah, di mana di depan rumahku itu terdapat tanaman-tanaman hias. Jadi saat belajar di sana, rasanya pikiran aku itu rileks dan imajinasi-imajinasi muncul di otakku. Jadi bawaannya itu nggak boring mulu, nggak buku mulu gitu loh teman-teman. Oh ya teman-teman, sekedar info saja, aku ini orangnya tidak gampang mengerti atas penjabaran atau penjelasan yang hanya aku dengarkan dari seseorang. Jadi biasanya saat aku ingin belajar atau ingin mengerjakan sesuatu, aku harus mencari atau membacanya sendiri dulu. Biasanya aku mencari detail-detail tersembunyi dari hal-hal tersebut karena aku ingin mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dan sumber sedetail-detailnya, sumber yang sangat memungkinkan. Biasanya aku membaca buku atau mencari searching di Google. Nah, karena aku ini orang yang gampang bosan, jadi saat aku belajar, biasanya aku menjedanya dengan membaca novel atau mendengarkan musik. Atau kalau tidak, aku menonton TV. Nah, cara ini aku kira cukup efektif. Jadi aku ini menggunakan waktu 50 menit untuk belajar, lalu setelahnya 10 menit untuk membaca novel atau mendengarkan musik atau mencari hiburan yang lain. Nah, aku kira cara ini mungkin cukup efektif bagi teman-teman yang gampang bosan saat belajar, yaitu dengan cara menjeda waktu belajar. Tips terakhir dariku, terutama saat mengerjakan latihan soal yang soalnya cukup banyak, biasanya aku menetapkan target. Jadi misal soalnya 50, aku target setengahnya, jadinya 25 soal. Aku kira target ini cukup penting, karena jika target itu tercapai, kita bisa memberi reward pada diri kita sendiri. Begitu. Oke, jadi gimana trik dariku? Susah atau mudah? Nah, sebagai tambahan, selain keseriusan dan konsentrasi yang diperlukan dari diri sendiri untuk belajar, kita juga perlu ada niatan dan juga doa sebelum belajar. Nah, dengan kita berdoa sebelum belajar, jadi kita itu sama saja mengharapkan restu dan bimbingan dari Yang Maha Kuasa agar kita bisa mengerti dalam proses belajar tersebut. Nah, niatan di sini maksudnya kita harus membunuh pikiran-pikiran atau mindset yang bisa membuat pikiran kita tidak berkembang. Contohnya adalah mindset di mana kita berpikiran bahwa matematika itu sulit sekali dan kita tidak akan bisa mengerjakannya, apalagi mengertinya. Mindset yang harus kita terapkan atau tanamkan di pikiran kita adalah saya pasti bisa matematika. Nah,
Dari mindset itu, kita pasti akan bisa berkembang dan percaya bahwa kita bisa. Jadi sahabat, sekian tips dari saya untuk belajar matematika kali ini, dan bye-bye!